Seorang hamba Allah memiliki sebuah kesadaran bahwa ia adalah milik Allah. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini kita kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari surat Paulus kepada Titus. Kalau kita perhatikan di pasal yang pertama, ayat yang pertama, Paulus menyebut dirinya sebagai seorang hamba Allah. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, malam hari ini kami bersyukur karena kami kembali akan disegarkan sebelum kami beristirahat untuk merenungkan sejenak kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami dengan cara yang jelas, supaya kebenaran firman Tuhan boleh sungguh-sungguh tertanam dalam hati kami sebagai hamba-hamba Allah. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa, amin. Pertanyaannya adalah, mengapa Paulus menyebut dirinya sebagai seorang hamba Allah, hamba Kristus? Kalau kita melihat dalam sejarah kehidupan Paulus, kita bisa mengingat bahwa Paulus kini menjadi milik Allah. Seorang hamba Allah memiliki sebuah kesadaran bahwa ia adalah milik Allah dan melayani Dia dengan sepenuh hati dan sesuai dengan panggilan yang diterimanya sebagai Rasul Kristus. Ia juga memiliki kesadaran sebagai seorang yang dimiliki oleh Allah dan menjadi hamba Allah. Dia melakukan pelayanan seperti yang Allah mau dan bukan yang Paulus mau. Karena itu sebagai prinsip dasar sebagai seorang hamba, dia tidak dapat melakukan apapun di luar daripada kehendak Sang Tuan. Nabi-nabi besar di dalam Perjanjian Lama juga menggunakan sebutan sebagai hamba Allah untuk menyebut diri mereka. Dan itu sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh membanggakan. Tapi Bapak Ibu Saudara, kenapa hal itu menjadi sebuah kebanggaan? Kalau kita melihat kata hamba sendiri adalah sebagai seorang pelayan, sebagai seorang budak bahkan. Tetapi luar biasanya mereka memiliki sebuah kebanggaan tersendiri sebagai hamba Allah. Mengapa demikian? Karena bagi Paulus, bagi rasul-rasul, bagi hamba-hamba Allah, bagi nabi-nabi dalam Perjanjian Lama maupun Baru, satu hal prinsip ketika sebagai seorang hamba Allah, Allah akan menyampaikan pesannya kepada umat melalui mereka. Dan luar biasa yang kedua, kenapa mereka bangga menjadi sebagai seorang hamba Allah? Karena pesan itu mereka dimampukan untuk menyampaikannya kepada umat. Bagi Paulus sendiri, melayani Kristus adalah sebuah hak istimewa, karena ia juga sudah mendapat pelayanan istimewa daripada Kristus itu sendiri. Ketika di dalam perjalanan Yesus mempertemukan dirinya dengan Paulus, kebanggaan menjadi seorang hamba Allah adalah menceritakan bagaimana Kristus sudah menangkap dirinya dan bagaimana Paulus berpengalaman dengan Kristus. Kalau kita melihat di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang kelima, dikatakan demikian, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Dalam bagian ini kita bisa melihat bagaimana kehendak Allah lah yang menjadikan Paulus sebagai seorang hamba di hadapannya. Banyak gelar disematkan kepada orang Kristen sebagai anak Allah, sebagai anak raja, dan lain sebagainya. Tetapi bagi Paulus dan para rasul dan bahkan bagi kita, sebuah kebanggaan dengan gelar hamba Allah disematkan dalam diri kita. Biarlah malam hari ini Bapak Ibu Saudara sama seperti Paulus yang merindukan untuk memelihara iman, menyatakan pengajaran yang sehat kepada orang-orang. Demikian juga ketika kita melakukan pelayanan kepada banyak orang, didasarkan akan kebenaran bahwa diri kita adalah hamba Allah. Biarlah kita memaknai hidup kita sebagai hamba Allah dengan benar. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami rindu malam hari ini. Kami bersyukur sebagai hamba-hamba Allah dengan segala profesi yang kami miliki. Terima kasih karena gelar yang Tuhan sematkan kepada setiap kami, memaknai bahwa hidup kami Tuhan mau pakai. Karenanya Tuhan, apapun yang bisa kami lakukan di dalam nama Engkau, kami rindu melakukannya sebagai sebuah ketundukan kami kepada Sang Tuhan kami, yaitu Engkau sendiri, dan kami adalah hamba-hamba-Mu. Terima kasih, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.